Kota Surakarta pada mulanya adalah wilayah Kerajaan Mataram. Kota ini bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan Mataram. Karena adanya perjanjian Giyanti, tanggal 13 Februari tahun 1755, menyebabkan Mataram Islam terpecah karena propaganda kolonialisme Belanda. Kemudian terjadi pemecahan pusat pemerintahan menjadi dua, yaitu pusat pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta. Pemerintahan di Surakarta terpecah lagi karena perjanjian Salatiga, 1767, menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran. Cerita bermula ketika Sunan Pakubuwana II memerintahkan Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo serta komandan pasukan Belanda J.A.B. van Hohendorf untuk mencari lokasi ibu kota kerajaan Mataram Islam yang baru. Setelah mempertimbangkan faktor fisik dan non-fisik, akhirnya terpilihlah suatu desa di tepi Sungai Bengawan yang bernama Desa Sala, 1746 Masehi atau 1671 Jawa. Sejak saat itu Desa Sala berubah menjadi Surakarta Hadiningrat dan terus berkembang pesat. Pada tahun 1742, orang-orang Tionghoa memberontak dan melawan kekuasaan Pakubuwana II yang bertahta di Kartasura sehingga keraton Kartasura hancur dan Pakubuwana II menyingkir ke Ponorogo, Jawa Timur. Dengan bantuan VOC, pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dan Kartasura berhasil direbut kembali. Sebagai ganti ibu kota kerajaan yang telah hancur, maka didirikanlah keraton baru di Surakarta 20 km ke arah selatan timur dari Kartasura pada tanggal 18 Februari tahun 1745. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai titik awal didirikannya Keraton Kasunanan Surakarta. Pemberian nama Surakarta Hadiningrat mengikuti naluri leluhurnya, bahwa kerajaan Mataram yang berpusat di Karta, kemudian ke Pleret, lalu pindah ke Wanakarta, yang kemudian diubah namanya menjadi Kartasura. Surakarta Hadiningrat berarti harapan akan terciptanya negara yang tata tentrem Karta Raharja, teratur, tertib, aman dan damai, serta harus disertai dengan tekad dan keberanian menghadapi segala rintangan yang menghadang, Sura, untuk mewujudkan kehidupan dunia yang indah, Hadiningrat. Dengan demikian, kata Karta dimunculkan kembali sebagai wujud permohonan berkah dari para leluhurnya pendahulu dan pendirian kerajaan Mataram. Sejarah nama kota Solo sendiri dikarenakan daerah ini dahulu banyak ditumbuhi tanaman pohon sala, sejenis pohon pinus, seperti yang tertulis dalam serat babat Sengkala yang disimpan di Sana Budaya Yogyakarta. Sala berasal dari bahasa Jawa asli, lafal bahasa Jawa, Solo, pada akhirnya orang-orang mengenalnya dengan nama kota Solo. Asal-usul kota Solo, perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 membelah kerajaan Mataram menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Dengan demikian terpecah pula kekuasaan politik dan pusat kebudayaan Jawa menjadi dua. Persaingan dendam kultural di antara dua belahan kerajaan itu masih tetap membekas sampai kurun waktu yang lama. Hal ini sudah tercatat dalam sejarah, Historia Vitae Magistra, sejarah adalah sumber ilmu pengetahuan, demikianlah slogan Bapak Sejarawan Dunia Herodotus 484 SM. Ketika nama Surakarta dideklarasikan oleh Pakubuwono II, terdapat beberapa prasasti yang hingga saat ini masih ada, setidaknya ada 3 tonggak sejarah pendeklarasian nama Sala menjadi Surakarta. Namun selama ini masyarakat luas lebih mengenal sebutan Solo daripada nama resminya Kota Madya Surakarta, kota terbesar nomor 2 di Jawa Tengah setelah Semarang. Ini berkembang dari nama Sala, yaitu sebuah desa yang dahulu penuh rawa. Desa Sala sendiri dan sekitarnya mulai ramai dan berubah menjadi sebuah kota sejak tanggal 20 Februari tahun 1745, 17 Suro 1745, yaitu sejak berpindahnya pusat pemerintahan Mataram dari Keraton Kartasura ke Sala yang lantas dikenal dengan nama Keraton Surakarta Hadiningrat. Daerah yang digunakan sebagai tempat pusat pemerintahan yang baru ini disebut Sala, lantaran di desa ini waktu itu pernah hidup seorang tokoh masyarakat yang bijaksana bernama Kiai Sala. Selain itu desa ini juga berawa-rawa dan penuh pohon sala, yaitu pohon tom atau nila, namun ada juga yang menyebut pohon sala sejenis pohon pinus. Kendati berangkat dari nama Sala yang dilafalkan dengan legenda seperti mengucapkan Ponorogo atau Situbondo, tapi pada kenyataannya sampai sekarang masyarakat pada umumnya menyebut dengan Solo dilafalkan dengan taling tarung seperti mengucapkan Tokyo atau Jago.
Bukan hanya masyarakat luar kota namun warga dalam kota Surakarta sendiri menyebut Solo, bahkan nama-nama yang menggambarkan identitas di daerah ini juga sangat mendukungnya. Taruhlah seperti Timlo Solo, Umuk Solo, Lontong Solo atau Wong Solo. Menurut para pini sepuh, sebutan salah menjadi Solo katanya akibat kesalahan orang-orang Eropa dalam menyebut nama kota ini karena memang lidah mereka tidak seluas lidah orang Indonesia. Bahkan orang Belanda lebih parah lagi, mengucapkan salah menjadi Solo. Hari jadi kota Surakarta. Pada masa Paku Buwono II terjadi pemberontakan Mas Garendi, Sunan Kuning, dibantu kerabat-kerabat keraton yang tidak setuju dengan sikap Paku Buwono II yang mengadakan kerjasama dengan Belanda. Salah satu pendukung pemberontakan ini adalah Pangeran Sambernyowo R.M. Said, yang merasa kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberikan oleh Keraton Kartosuro kepada ayahandanya dipangkas. Karena terdesak, Paku Buwono mengungsi ke daerah Jawa Timur, Pacitan dan Ponorogo. Dengan bantuan pasukan Kumpeni di bawah pimpinan Mayor Baron Van Hohendorf serta Adipati Bagus Suroto dari Ponorogo, pemberontakan berhasil dipadamkan. Setelah tahu Keraton Kartosuro dihancurkan, tanggal 16 Juni merupakan hari jadi pemerintah kota Surakarta. Secara de facto tanggal 16 Juni tahun 1946 terbentuk pemerintah daerah kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara yuridis kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 16 SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, dengan kejadian tersebut maka pemerintah setempat menetapkan bahwa hari jadi kota Surakarta yaitu pada tanggal 16 Juni tahun 1946.